Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai materi e-tailing atau yang biasa sering kalian dengar yaitu retail. Nah, kita akan belajar terkait dengan elektronik retail di mana nanti untuk jual belinya ataupun bisa dikatakan jual beli barang retail menggunakan elektronik. Baik, kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan e-tailing ini atau elektronik retail ini. Nah, ada beberapa banyak toko retail ya, toko retail di Indonesia. Mungkin yang kalian ketahui ada Matahari Mall, kemudian ada Ramayana Mall gitu ya. Di berbagai kota, terutama kota-kota besar yang sering kalian lihat di beberapa kota, terutama kota besar, misalkan ada di Jakarta, kemudian di Yogyakarta, di Surabaya, dan di kota-kota besar lainnya. Dan di sana bisa dikatakan banyak retail, ya, retail besar yang kemudian saat ini berkembang menjadi sebuah perusahaan berbasisnya adalah elektronik. Dengan adanya pandemi saat ini atau bisa dikatakan ada pembatasan sosial ya, di mana orang tidak lagi bisa ke tempat umum secara bebas karena ada pembatasan, maka perusahaan juga harus menyikapi hal tersebut untuk bisa tetap bertahan di mana sekarang sosialnya sudah berbeda dari yang sebelumnya. Oke, mari kita bahas terkait dengan e-tailing. Nah, tadi yang sudah disebutkan bahwa ada beberapa perusahaan retail ya. Salah satunya adalah Matahari Mall. Matahari Mall, saya yakin teman-teman semuanya sering atau bahkan bisa dikatakan ketika keluar kota mampir ke sebuah mall gitu ya. Kemudian di situ ada Matahari Mall. Kemudian ada Ramayana Mall. Atau bahkan bisa dikatakan kalau kalian bepergian di kota ataupun bahkan sampai keluar kota, terkadang sering mampir di Indomart, kemudian ada Alfamart gitu ya, kemudian ada di beberapa toko retail yang lain. Nah, apa sih itu retail gitu ya? Kita bahas untuk retail. Retail ini adalah suatu bisnis yang menjual produk atau jasa kepada konsumen individu atau konsumen akhir yang digunakan sendiri atau tidak dijual kembali. Ya. Oke, baik. Di sini bahwa retail itu kita memahami konsep retail dulu, bahwa suatu bisnis itu yang dijalankan dalam proses jual beli produk maupun jasa kepada konsumen. Anggaplah kita sebagai konsumen atau sebuah individu konsumen yang kemudian ketika kita membeli itu akan digunakan langsung sesuai dengan kebutuhan kita, tidak kemudian kita akan jual kembali. Nah, itu adalah retail. Nah, retail di sini di kalangan masyarakat sering akrab itu disebut sebagai pengecer atau eceran ya, atau penjual eceran, entah itu makanan, minuman gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini bahwa retail ini ya, kalau tadi yang kita sebutkan ada beberapa perusahaan yang cukup besar, ada Matahari Mall, Ramayana, Indomart, kemudian kalau yang terbaru sekarang ya beberapa di lingkungan dekat kalian ada SRC. Nah, kemudian ada toko-toko lain, pengecer yang lain. Ya, kalau di daerah kita bisa ada Rita Pasar Mall
ya. Oke, kemudian ada jadi baru dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa sih itu e-tailing atau electronic retail? Ya. Retail elektronik atau electronic retail atau e-tailing di sini merupakan aktivitas retail yang dijalankan secara online melalui internet. Ya. Kemudian e-tailing ini adalah golongan bisnis yang bisa dikatakan masuknya adalah kategori business to customer, yang berarti golongan usaha dagang langsung atau secara eceran atau retail di ecer gitu ya. Kemudian kalau teman-teman memahami ada beberapa pengertian terkait dengan marketplace, kemudian ada e-commerce, kemudian ada online shop, kemudian yang satu ini adalah e-tailing. Nah, apa sih perbedaannya antara e-tailing dengan e-commerce nih? Nah, perbedaan utama antara e-tailing dan e-commerce adalah bahwa e-tailing ini adalah kegiatan menjual barang eceran di internet. Ya, jadi hanya lebih sifatnya secara pengertian menjual barang eceran di internet. Sedangkan e-commerce ini adalah transaksi komersial yang dilakukan dengan sarana elektronik di internet. Jadi pengertiannya adalah lebih ke transaksi nih kalau e-commerce. Ya. Kemudian apa sih hubungan antara e-tailing dengan e-commerce? Ya. Jadi di sini e-tailing ini bisa dikatakan sebagai subkategori dari e-commerce. Jadi e-commerce ini lebih luas sifatnya. Beda dengan marketplace atau online shop. Ya. Marketplace kalau kita gambarkan adalah sebuah rumah gitu ya, yang menjembatani beberapa produk di situ yang kemudian dijual belikan ya. Kemudian ada orang atau konsumennya langsung membeli, maka marketplace tersebut bisa dikatakan sebagai e-commerce. Tapi marketplace tersebut juga menyediakan kesempatan bagi konsumen atau kepada khalayak umum bahwa mereka juga bisa menjual barang di situ. Ya. Maka mereka yang menjual di marketplace salah satunya bisa dikatakan itu adalah online shop. Meskipun online shop ada beberapa yang memberi definisi bahwa online shop itu adalah mereka yang berjualan secara elektronik menggunakan media sosial. Ya. Jadi itu juga termasuk sebagai jual beli barang secara bisa dikatakan sebagai online shop. Ya. Oke, yang berikutnya untuk retail ini, e-tailing ini apa sih, sektor apa yang dijual? Ya. Ada hardware, ada software, ya, bisa bentuknya adalah komputer, kemudian beberapa software yang lain, entah itu Microsoft, entah itu ada aplikasi untuk penelitian ya, seperti SPSS, kemudian ada video ya, ada buku, makanan, pakaian, kemudian ada permainan anak-anak nih, kemudian ada video game, elektronik dan software yang lainnya. Ada banyak sekali sektor e-tailing yang diperjualbelikan, termasuk juga ada travel, ada paket pariwisata, ya, dan masih banyak yang lainnya. Oke, yang berikutnya contoh e-tailing. Nah, tadi kita sudah sebutkan beberapa contoh ya, antara lain ada Ramayana, kemudian ada Matahari Mall, ada Indomart, ada Alfamart, kemudian ada SRC, gitu ya. Nah, kita contohkan di sini di PPT saya mencantumkan ada 3 di sini. Indomart sekarang juga bisa memesan, ataupun kalian sekarang sebagai konsumen dari Indomart atau bahkan Alfamart, kalian bisa langsung install App Store. Di situ kalian bisa memesan beberapa barang sesuai dengan kebutuhan kalian. Kemudian Bineka nih. Bineka ini adalah situs yang menjual berbagai perlengkapan komputer dari berbagai brand ternama. Ya. Selain itu sekarang Bineka juga menjual beberapa barang yang lain, bukan hanya sekedar komputer.
Nanti kita coba buka untuk websitenya. Kemudian Amazon. Sering mendengar kalian Amazon. Oh ya, Amazon itu perusahaan di Amerika Serikat nih, gitu ya. Tapi untuk saat ini sudah berkembang nih. Amazon juga turun ataupun bisa dikatakan berkembang di Indonesia. Sekarang ada Amazon Indonesia. Untuk tampilannya bisa dikatakan sama persis, gitu ya. Nah, situs ini situs perusahaan elektronik multinasional dan merupakan pengecer daring terbesar di dunia. Ada banyak sekali barang atau produk yang dijual belikan di e-tailing ini. Oke, mari kita buka di beberapa laman. Ada laman e-tailing. Yang pertama di sini ada Matahari Mall. Matahari Mall ada beberapa banyak ya, atau bisa dikatakan banyak produk yang dijual. Sama ketika kalian ke mall, entah itu ke mall Matahari yang ada di Jakarta, ada di Surabaya, ada di Jogja, atau ada di Palembang dan lain sebagainya gitu ya. Ada banyak kota-kota besar yang menyediakan beberapa toko retail gitu ya. Di sana antara lain Matahari, Ramayana dan lain sebagainya. Nah, di sini ada beberapa produk, dari produk dengan subnya adalah wanita. Di situ ada banyak pakaian, sepatu sampai dengan brand tertentu ada semuanya. Dari pria, anak, sepatu, kecantikan, rumah tangga, brand, promo di sini sediakan. Dan ini semuanya dengan barang-barang yang sudah disediakan ya, dengan harga tentunya yang sudah ditentukan oleh mereka dengan berbagai data. Kemudian kalian juga bisa memesannya menggunakan apps ya. Jadi kalian bisa install, kemudian kalian bisa berbelanja di situ menggunakannya hanya sekedar kalian klik di HP kalian. Kemudian ada Indomart nih. Indomart di sini untuk proses jual beli barang. Di sini juga ada websitenya, gitu ya. Di mana kalian sering sekali untuk membeli beberapa makanan atau minuman atau bahkan tiket kereta, gitu ya, dibayarkan di situ. Nah, di sini juga sudah disediakan untuk aplikasi yang sekiranya bisa memudahkan konsumen untuk membeli sebuah barang. Oke, jadi sekarang ada Indomart, ada Alfamart yang berbasisnya App Store gitu ya. Mereka menawarkan beberapa kebutuhan kalian, produk-produk kalian yang kalian butuhkan, kemudian kalian tinggal memesan, kemudian akan memilih tempat akan mengambilnya di toko mana sesuai dengan toko yang ada di kota kalian, gitu ya. Kemudian yang tadi disebutkan ada Bineka. Bineka ini kalau kita lihat di beberapa menu pilihan ada teknologi. Ya. Oke, kalau saya klik laptop, oke, di sini ada banyak sekali pilihan laptop atau komputer atau bahkan nanti ada server dan lain sebagainya. Ya. Selain itu, Bineka juga memberikan layanan untuk beberapa produk yang ditawarkan. Dari kesehatan gitu ya, kemudian ada office, kemudian ada elektronik, kemudian ada gift, hobi, dan masih banyak yang lainnya ya. Kemudian Amazon. Nah, di sini ada Amazon Indonesia nih. Amazon Indonesia di sini menyediakan, jadi dikatakan hampir sama persis dengan Amazon Amerika ya. Di sini diberikan layanan untuk proses jual beli beberapa produk seperti buku, seperti video, ya, seperti travel, ya, kemudian ada film dan masih banyak yang lainnya. Oke, baik. Kita kembali ke PPT kita. Selain dari contoh ini, nanti kalian bisa mencari beberapa contoh retail yang lainnya yang sudah beralih menggunakan elektronik. Kemudian
Apa sih karakter keberhasilan e-tailing di sini? Konten. Yang pertama adalah konten dari sebuah website. Kalau kalian tadi perhatikan beberapa website yang ada dari Amazon, dari Bineka, ya, dari Matahari Mall, mereka menyediakan website yang bagus nih, konten yang cukup banyak, kemudian informasinya jelas, dari interface-nya bagus, warnanya bagus, cara pemesanannya mudah dan lain sebagainya. Ya, kalian bisa membandingkan deh antara Matahari Mall dengan Indomart tadi, App Store-nya, ya, ataupun websitenya, pasti akan terlihat lebih kalian bisa menilai lah, ya, itu tampilan serta kemudian yang didapatkan dari sebuah situs. Kemudian ada komunitas dalam internet. Nah, e-tailing di sini secara untuk keberhasilannya adalah mereka bisa menggunakannya adalah bisa dikatakan dalam komunitas. Atau beberapa materi sebelumnya saya sediakan kita membahas terkait dengan gaya hidup, style. Di sini ada komunitas kesamaan hobi, minat, pengalaman, kepedulian, kemudian wilayah. Saya contohkan di sini ada salah satu distro. Nah, kalau kita kaitkan gaya hidup, ada beberapa komunitas yang memang gaya hidupnya memang mereka selalu mencoba untuk gaya hidupnya yang baik, gitu ya, secara stylenya bagus, gitu ya, rapi dan lain sebagainya. Basicnya adalah komunitas atau mereka yang memang suka terhadap beberapa produk dalam negeri, ya, bentuknya baju misalkan atau sepatu, ya, dan ini adalah berbasisnya komunitas. Kemudian komersialisasi, yaitu menyangkut segala sesuatu yang ditawarkan untuk menarik konsumen agar bersedia melakukan transaksi pembelian, entah itu bentuknya promo atau diskon, gitu ya, atau ada bonus tertentu dari beberapa jumlah pembelian yang ada dengan berbagai iklan yang ditawarkan, gitu ya. Nah, ini adalah beberapa karakter keberhasilan dari e-tailing. Kemudian yang berikutnya, model bisnis e-tailing. Di sini ada channel support. Usaha untuk meningkatkan penjualan tambahan dengan cara memanfaatkan beberapa pengecer yang menggunakan internet untuk mendukung distribusi yang ada. Jadi kalau kita mempunyai sebuah toko retail, ya, kemudian ada beberapa konsumen kita atau bahkan rekanan kita yang memang mereka juga di usaha yang sama menjual barang secara eceran, ya, tapi mereka menggunakan internet, entah itu menggunakan WhatsApp atau online shop dan lain sebagainya. Nah, kita bisa terapkan di situ. Kita bagikan, kita sharing dan lain sebagainya. Ya. Itu kita maksudnya adalah channel support. Kemudian kategori killer. Pengecer yang menawarkan kelengkapan untuk kategori yang bersangkutan meskipun sebenarnya spesialisasinya adalah pengecer untuk satu macam produk. Jadi hanya satu macam produk. Misalkan home depot, furnitur misalkan, ya, entah itu ada kursi, ada meja, ada lemari, ya, dan beberapa kelengkapan yang lain. Kemudian ada mainan anak-anak, ya, kategorinya mainan anak-anak semua, gitu ya. Jadi banyak produk tapi hanya fokusnya adalah di mainan anak-anak. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah aksioner. Dikenal sebagai perusahaan yang melakukan transaksi lelang online. Pedagang melakukan konten produk yang ditawarkan, informasi rinci dan harga penawarannya jelas di situ. Ya. Model bisnis retail satu ini yaitu aksioner, lebih ke transaksi lelang dengan mencantumkan beberapa informasi ataupun konten yang jelas sampai dengan penawarannya, harga penawaran, informasi yang lebih rinci. Nah, nanti kita akan saya akan perlihatkan untuk situs lelang. Oke, sebelum kita ke situs lelang, yaitu ada vertical portal nih. Bisnis ini melibatkan beberapa merchant yang memiliki modal yang sangat kuat, merek yang terkenal, skala bisnis yang besar, dan kredibilitasnya yang meyakinkan. Ya. Oke, jadi melibatkan beberapa merchant yang ada. Ya, bisa dikatakan misalnya ada Indomart, ada Alfamart, gitu ya. Mereka mempunyai skala bisnis yang bisa dikatakan sangat besar di Indonesia,
Kalau ada diskusi bahwa ada Indomart ya ada Alfamart gitu ya. Nah, ini mereka sudah menggunakan beberapa pendekatan ya, pendekatan dari sisi data yang mereka miliki, bagaimana masyarakat di sekitar, bagaimana tingkat konsumsi mereka gitu ya. Kemudian bagaimana lingkungan di sana, bagaimana budaya yang ada di sana, dan beberapa hal lain yang mereka pikir bahwa itu adalah sebuah kesempatan besar untuk mereka bisa memasarkan produk mereka di daerah tersebut. Oke, kemudian ada permasalahan e-tailing. Di sini ada profitability, mengalami kerugian pada tiap-tiap penjualan yang dilakukan ketika mencoba untuk tumbuh dalam ukuran dan skala yang mencari keuntungan. Nah, profit di sini adalah permasalahannya bahwa keuntungan ini jangka panjang ketika kita membahas terkait dengan retail ataupun e-tailing ini. Jadi untuk pendapatannya setiap bulan dan seterusnya memang tidak jelas gitu ya. Oke, jadi prosesnya cukup panjang. Kemudian manage new risk exposure. Di sini memanajemen beberapa resiko berdasarkan beberapa tantangan ataupun perusahaan yang bisa dikatakan resikonya adalah perusahaan lokal bertentangan dengan pelanggan lokal atau peraturan lokal. Jadi ada memang budaya di wilayah tertentu yang tidak memperbolehkan untuk menjual beberapa barang tertentu gitu ya. Kemudian ada perusahaan nasional mempunyai unsur lebih nih ya, jadi orang lebih tertarik pada perusahaan nasional atau bahkan perusahaan global. Kemudian yang berikutnya ada branding. Sebagai pengarah, sebagai pendorong ke arah belanja yang berlebihan. Nah, branding di sini adalah bisa dikatakan, oh ya saya lebih tertarik di Indomart saja deh, ya, atau di Alfamart saja dibandingkan dengan beberapa toko retail di daerahnya. Di sini terkait dengan brand. Kemudian starting with insufficient fund, memulai usaha dengan dana yang tidak cukup. Nah, retail ini permasalahannya adalah dana. Berbeda dengan e-commerce ataupun online shop. E-commerce online shop bahkan mereka tidak mempunyai dana pun mereka bisa menjual barang. Asal mereka punya rekanan atau produk yang memang sebelumnya ya mereka anggap bisa dijual belikan. Tapi kalau ini ketika kita belajar terkait dengan retail, berarti harus mempunyai barang, stoknya ada gitu ya. Dan itu tinggal kita up ke dalam elektronik. Kemudian keep in interesting. Di sini desain yang statis akan mati. Website yang dinamis dengan informasi database yang besar kebanyakan berubah permohonan dari customer. Baik, maksudnya di sini adalah ketika tadi melihat beberapa informasi dari website ya, ada Matahari Mall, ada Ramayana Mall, ada Amazon gitu ya. Kalau kalian lihat tadi informasinya jelas, kontennya banyak nih, ya, maka itu akan menarik. Tapi ketika memang kita mempunyai sebuah toko retail, kita akan jual belikan dan website kita statis. Statis ini desainnya adalah bisa dikatakan semacam hanya company profile. Tidak bisa kita upload untuk tambahan gambar, ya, menambahkan beberapa profil, spesifikasi harga dan lain sebagainya. Pasti otomatis orang tidak akan percaya pada website tersebut. Ya, dia ada beberapa kelebihan ya, di antara beberapa website yang ada. Dengan banyaknya konten yang baik, spesifikasinya yang banyak gitu ya. Informasinya lengkap, harganya jelas, pemesanannya jelas, kemudian pengirimannya jelas, maka orang akan lebih tertarik pada website tersebut. Nah, itu terkait dengan e-tailing. Nah, baik, saya akan menunjukkan model bisnis tadi yang terkait dengan lelang
ya. Di sini ada salah satu yang saya tunjukkan, ada website lelang yaitu jpa.co.id. Di sini ada lelang mobil, ada lelang motor, ya. Kalau saya klik coba lelang mobil, kemudian saya coba Jakarta, ya, 4 November 2021. Oke, di sini ada banyak sekali mobil yang ditawarkan ataupun dilelang dengan spesifikasi yang sudah diberikan, informasi banyak sekali lengkap, ya. Oke, misalkan di sini ada Toyota Camry harga 55 juta. Oke, saya coba klik. Nah, informasinya di sini jelas. Lelang tanggal 4 bulan November 2021 jam 1, Jakarta, Jalan Tipar, Cakung nomor 8 RT 9 T2 Sukapura, Cilincing. Harga limitnya pembukaan mereka menjual 55 juta. Nah, oke, di sini ada beberapa grade, kemudian informasi gambar, ya. Di sini gambar diperlihatkan. Di sini ada keterangan. Oke, ada warna, kemudian ada nomor BPKB, STNK, ya. Nah, ada keterangan di sini. Nomor polisi sekian, STNK tidak ada, gitu ya. Kemudian BPKB 14 hari kerja, fotokopi tidak ada. Nah, ini sebuah informasi. Ya, ini sebuah informasi yang diberikan oleh website kepada pengunjung. Ya, itu beberapa penjelasan terkait dengan e-tailing. Nanti akan saya share untuk materinya di deskripsi video ini. Silakan nanti bisa dibaca-baca, kemudian dipelajari. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa komen di komentar yang sudah kita sediakan. Terima kasih, selamat belajar, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.